Pernah kepikiran nggak, kenapa ya pas kita scrolling sosmed, main game, atau nonton film, kita bisa fokus selama berjam-jam, tapi pas disuruh belajar, 10 menit aja udah terasa kayak siksaan? Mungkin kamu yang ngeklik video ini juga penasaran, kenapa pas kita ngerjain hal yang seru, waktu seperti tak terasa dan bisa kita lewati tanpa usaha. Tapi pas ngerjain hal penting kayak belajar, baca buku, atau ngerjain proyek, kita mendadak jadi mudah gelisah dan waktu terasa lebih lama. Kalau kamu merasakan hal serupa, ada kabar baiknya. Fenomena ini nunjukin satu hal penting, yaitu sebenarnya kita bisa fokus. Hanya saja kita cuma jago menggunakannya untuk bersenang-senang, tapi nggak tahu cara memanfaatkannya untuk belajar. Nah, di video kali ini kita akan bongkar rahasianya. Kita akan membedah gimana cara melatih otak agar bisa fokus saat belajar. Sebisa mungkin, semua tips yang disampaikan akan kita kaitkan dengan riset ilmiah atau ilmu psikologi, supaya kita nggak cuma tahu tapi beneran ngerti maksud dibalik semua itu. Dalam buku Start With Why, ada sebuah konsep yang disebut sebagai The Golden Circle. Konsep ini menjelaskan bahwa kebanyakan orang tahu apa yang mereka kerjakan, sebagiannya lagi tahu gimana cara mereka mengerjakannya. Namun, hanya sedikit orang yang benar-benar tahu kenapa mereka harus mengerjakannya. Padahal, why atau kenapa inilah yang menjadi sumber motivasi kita dalam jangka panjang. Kalau kita nggak punya alasan yang jelas, kita jadi gampang nyerah. Analoginya tuh kayak gini. Bayangin kamu disuruh lari keliling lapangan, tapi kamu nggak dikasih tahu harus seberapa jauh atau seberapa lama kamu berlari. Kira-kira, apa yang akan terjadi? Di tengah jalan, pasti kamu ngerasa capek dan gampang banget pengen nyerah, karena kamu mikir, ngapain lari terus kan nggak ada tujuannya. Nah, otak kita bekerja dengan cara yang sama. Ketika kita belajar tapi nggak tahu apa tujuannya, jelas saja otak jadi nggak bisa fokus. Coba bandingin kalau kita dikasih tujuan. Jika kita dikasih tahu bahwa kita harus lari sebanyak 2 putaran, maka otak kita akan tahu apa yang harus dicapai. Jadi, walaupun kita capek, kita masih punya alasan kuat untuk terus berlari. Karena otak mikir, tahan, 1 putaran lagi. Belajar pun pada dasarnya juga sama. Sebelum memulai apapun, tetapkanlah tujuan yang jelas. Tujuannya nggak cuma pengen belajar doang, tapi jelasin lebih detail. Misalnya, mau ngerjain 20 soal latihan biologi, mau baca 1 bab buku sejarah, atau lain sebagainya. Cara ini sangat manjur karena dalam dunia psikologi ada yang namanya Zeigarnik Effect. Ini adalah kecenderungan kita untuk terus mengingat tugas-tugas yang belum selesai daripada yang udah kita kerjakan. Otak kita nggak suka ada yang menggantung di kepala. Jadi, ketika kita sudah menentukan tujuan yang spesifik, maka ia akan mendorongmu untuk fokus dan menyelesaikannya. Intinya, punya tujuan yang spesifik tuh ngasih kita 3 hal. Pertama, kejelasan. Kedua, motivasi. Dan ketiga, pengukuran. Tanpa ketiga hal ini, otak secara alami akan gampang terdistraksi ke hal-hal lain. Entah itu scrolling sosmed, cuci piring, atau ngebersihin kamar yang nggak pernah kita rencanain. Setelah punya tujuan yang spesifik, lanjutkan dengan mengeliminasi semua distraksi. Singkirkan HP, matikan notifikasi, atau apapun yang bisa memecah fokusmu. Tips ini kedengarannya memang gampang, tapi sebenarnya sulit untuk dilakukan, karena terkadang mode silent di HP aja nggak cukup. Bahkan, meletakkannya di meja secara terbalik pun juga sama. Ada sebuah studi yang menemukan fakta menarik, bahwa kehadiran HP di meja walaupun dalam keadaan mati, itu udah cukup buat menurunkan kapasitas kognitif kita. Ini bisa terjadi karena ada sebagian jaringan kecil di otak yang masih punya keinginan untuk mengecek ponsel itu. Ibaratnya kita sedang diet, tapi ada sepotong kue yang diletakkan tepat di hadapan kita. Kita mungkin nggak memakannya, tapi itu sangat menyiksa diri, karena kita harus terus-terusan menahan nafsu agar nggak memakannya. Jadi satu-satunya solusi adalah eliminasi semuanya. Ketika mau belajar, letakkan HP-mu di ruangan yang berbeda. Bila perlu, masukkan ke dalam tas dan dalam keadaan mati. Sebisa mungkin buat agar tak terlihat dan sulit dijangkau. Percayalah, walaupun cara ini terkesan ribet, tapi ini sangat membantu. Otak kita tuh pada dasarnya suka banget membuat asosiasi, atau gampangnya suka ngejodoh-jodohin. Dia seneng banget nyambungin satu hal ke hal lain. Misalnya, kamu masuk kamar, lalu melihat ada kasur dan bantal. Maka badan terasa otomatis pengen rebahan kan? Hal yang sama juga terjadi saat kamu jalan ke dapur. Mungkin waktu itu kamu nggak lapar-lapar banget, tapi begitu melihat kulkas, tiba-tiba kamu kepikiran mau ngemil sesuatu. Nah, itulah yang dimaksud otak suka membuat asosiasi.
Ia suka mengaitkan suatu kebiasaan tergantung pada tempat dan konteksnya. Jika kamu ke kamar berarti pengen tidur, atau kalau kamu ke dapur berarti pengen makan. Namun masalahnya kita sering banget mengacaukan asosiasi ini. Kita bikin semua tempat kayak gado-gado alias semuanya dicampur. Kita pakai kasur yang harusnya buat istirahat malah dipakai buat belajar. Kita pakai meja belajar yang harusnya buat fokus, malah kita pakai buat makan-makan. Akibatnya otak jadi bingung. Ketika kamu duduk di tempat belajar, ia nggak tahu mau ngapain. Apakah harus makan, nonton, atau belajar? Karena kamu sering melakukan semuanya di situ. Nah, solusinya adalah ciptakan asosiasi yang sakral. Jika kamu punya satu meja, satu kursi, atau satu ruangan, maka jadikanlah tempat itu sebagai wilayah khusus untuk bekerja atau belajar. Intinya, kamu harus ketat sama aturannya. Jangan pernah makan di situ, main game di situ, atau scrolling sosmed di situ. Awalnya ini mungkin terasa aneh dan kaku, tapi coba paksain aja selama beberapa hari, lalu lihat gimana efeknya ke dirimu sendiri. Jika belajar terasa terlalu gampang, mungkin kamu nggak beneran belajar. Kamu hanya mereview apa yang udah kamu tahu, dan itu nggak terlalu bermanfaat. Seperti yang sering kita bahas, otak kita tuh sama kayak otot. Dia butuh tantangan dan sedikit rasa sakit biar bisa berkembang. Dalam dunia sains, prinsip ini disebut sebagai desirable difficulties atau kesulitan yang diinginkan. Bayangin kamu sedang belajar naik sepeda. Jika ada orang yang selalu memegangi sepedanya biar kamu nggak jatuh, apakah ini bisa dianggap bahwa kamu beneran bisa bersepeda? Jawabannya tentu tidak, karena kamu belum bisa menyeimbangkan diri tanpa bantuan orang lain. Nah, ini sama aja kayak proses belajar. Terkadang kita memang butuh sedikit tantangan, sedikit halangan, atau sedikit kehilangan keseimbangan. Rasa capek dan kewalahan ketika belajar adalah sinyal bahwa ada kemajuan, karena rasa sulit yang kita rasakan adalah pertanda bahwa otak sedang meregang, di mana otak sedang berusaha membentuk koneksi antar saraf yang baru dan lebih kuat. Jadi, ketika kamu pengen belajar, berikanlah sedikit tantangan dengan menaikkan tingkat kesulitannya. Tapi ingat, jangan terlalu susah dan jangan pula terlalu gampang. Karena kalau belajar itu terlalu sulit, bisa jadi kamu malah stres, cemas, dan akhirnya nyerah. Tapi kalau terlalu gampang, maka kamu jadi cepat bosan, merasa nggak tertantang, dan akhirnya berhenti. Jadi, cukup di tengah-tengah aja. Inilah alasannya kenapa game-game kompetitif tuh bikin kita kecanduan. Karena mereka bisa mendesain sebuah sistem matchmaking yang memberi kita lawan setara atau sedikit lebih susah. Pas kita kalah, kita merasa bahwa kita masih bisa. Tapi pas menang, kita masih merasa tertantang untuk melanjutkan ke game berikutnya. Sekarang, coba bayangin kalau dirimu adalah orang yang pengen main game, dan lawanmu adalah materi pelajaran itu sendiri. Tantanglah dirimu untuk menaikkan tingkat kesulitannya sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, yang paling ngerusak fokus kita tuh bukan cuma notifikasi HP atau distraksi eksternal, melainkan isi kepala kita sendiri. Pernah nggak, ketika kamu lagi enak-enaknya belajar, tiba-tiba kepikiran hal-hal random, kayak tiba-tiba punya ide menarik, mendadak pengen bisnis, atau pengen ngechat seseorang. Nah, respons alami ketika kita mengalami hal itu umumnya ada dua, yaitu melawan atau mengikutinya. Namun sayangnya, kedua pilihan ini bisa ngehancurin fokus kita. Tapi, ada jalan keluarnya. Teknik ini disebut sebagai distraction sheet, atau biar lebih gampangnya, kita sebut aja sebagai kertas parkir. Caranya, sebelum kamu fokus belajar, sediain secarik kertas kosong di dekatmu. Setiap kali ada pikiran liar yang muncul, entah itu tugas, ide, atau kekhawatiran, maka kamu bisa langsung tulis poinnya di kertas itu. Misalnya, bales chat dari si A, cari info beasiswa, atau lain semacamnya. Nah, begitu selesai kamu tulis, maka otakmu bakal ngerasa lega dan nggak kepikiran lagi. Sehingga kamu bisa kembali fokus ke pekerjaan utama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena otak percaya bahwa ide liar itu udah diparkirin di tempat yang aman. Jadi, ia nggak perlu ngingetin lagi secara terus-menerus. Bisa fokus belajar selama berjam-jam bukanlah sebuah trik sulap ataupun bakat bawaan. Fokus adalah hasil dari sistem yang holistik. Holistik artinya menyeluruh. Ini adalah tumpukan antara perilaku mental yang kita latih, lingkungan eksternal yang kita desain, dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mendukung satu sama lain. Coba perhatiin lagi. Kamu nggak bisa cuma punya tujuan spesifik, tapi notifikasi HP-mu masih bunyi terus. Kamu juga nggak bisa cuma nyembunyiin HP, tapi kamu belajarnya sambil rebahan di kasur. Intinya, semua tips yang tadi kita bahas saling berkaitan.
Dengan strategi-strategi itu, sekarang kamu jadi punya blueprint untuk membangun benteng fokusmu sendiri. Kamu bisa mulai mendesain lingkungan yang mendukung, melatih kontrol diri dengan lebih baik, sampai akhirnya bisa belajar dengan fokus. Kalau menurutmu ini masih berat, mulai aja dari satu hal yang kamu anggap paling gampang. Mungkin minggu ini fokus dulu pada mengeliminasi distraksi. Setelah itu berhasil, baru kamu aplikasikan tips-tips lain. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.